Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Jamal TV. Kita bersama Mas Tommy Haryanto. Beliau ini analis kebijakan ahli muda pada Direktorat Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari Jakarta, Mas. Aslinya? Asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Surabaya mana ini? Kota. Oh, kota. Ini jauh-jauh datang dari Jakarta ke Lamongan, ingin melakukan terobosan solusi gimana pencegahan penanggulangan bencana di Lamongan, terutama banjir ya, Mas Tommy ya. Yang sebelahnya ini Pak Erik, ini staf BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Kebetulan Fasda, fasilitator daerah BPBD Kabupaten Lamongan. Ini kok kadingaren, istilah Lamongan, kok tiba-tiba datang ke Lamongan ini sebenarnya tujuannya apa, Mas Tommy ini? Enggak. Oh, baik. Kita datang ke Lamongan ini untuk melaksanakan pencegahan, Pak, dari untuk terkait bencana banjir khususnya di Kabupaten Lamongan. Jadi kami ada program prioritas nasional di tahun 2021 dari BNPB untuk memfasilitasi di 7 kabupaten di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Berarti 6 kecamatan di sepanjang 7 kabupaten, salah satunya Lamongan. Ya. Kabupaten yang lain tuh dari Wonogiri, terus Magetan, Ngawi, Tuban, Bojonegoro, terus Madiun, Gresik, Boten, Lamongan, ada 7. Nah itu dalam upaya untuk pencegahan dan kesiapsiagaan banjir. Jadi bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat dengan untuk peringatan dini ya, peringatan dini bencana. Early warning gitu ya. Ya, early warning system. Jadi di early warning system ini ada 4, jadi 4 subsistem ya. Salah satunya adalah pengetahuan resiko, terus pemantauan informasi bencana, kemudian ada diseminasi informasi, terus yang keempat adalah penguatan kapasitas. Jadi di kegiatan ini terutama dalam menghadapi La Nina ya di 2021 sampai 2022 kan informasi dari BMKG hingga Februari 2022 itu akan terjadi peningkatan curah hujan akibat fenomena La Nina sekitar 40 sampai 70% kalau salah. Itu peningkatan curah hujan. Curah hujan akibat 40% fenomena. Itu dari apa? Dari normal, Pak. Dari normal. Nah itu kita dari BNPB juga bersama dengan BPBD untuk melakukan upaya pencegahan dengan salah satunya tadi dari 4 subsistem itu ada salah satunya alat. Jadi salah satunya alat itu untuk mendiseminasi informasi yang disampaikan dari BMKG dan BPWS. Jadi dari 4 kuadran ya, 4 kuadran tadi itu yang salah satu ada pemahaman risiko itu berasal dari BMKG dan BPWS. Jadi informasi itu di kuadran 2 adalah BMKG dan BPWS, sedangkan di kuadran 3-nya yang diseminasi informasi
yaitu adalah salah satunya alat yang mode untuk memperingatkan masyarakat gitu. Dan di kuadran 4 kita juga melakukan penguatan kapasitas. Jadi salah satunya juga kita membuat pemetaan jalur evakuasi, terus pembentukan tim siaga bencana, terus bentuk simulasi berarti ya. Kita bentuk dulu untuk tim siaga bencananya, terus pembuatan peta, kemudian pembuatan SOP peringatan dini, dan hingga nanti ke gladi evakuasi untuk pengujian sistem peringatan dini secara keseluruhan mulai dari informasi dari BMKG dan BBWS hingga nanti respon masyarakatnya seperti apa. Nanti itu kita lakukan simulasi untuk melihat seberapa respon masyarakatnya terhadap informasi tersebut. Kabarnya Mas Tommy ini sudah sejak bulan lalu datang ke Lamongan ya, memulai kegiatan ini ya. Itu kira-kira besok itu katanya rencananya ke Bulu Tiga, Laren. Itu apa yang mau dilakukan di Bulu Tiga, Laren itu? Kalau di Bulu Tiga untuk besok akan melaksanakan gladi Pak. Jadi kita rangkaiannya itu sudah sebelumnya kita sejak survei awal itu bulan Agustus ya Pak. Kalau salah Agustus survei awal untuk lokasi-lokasi yang berdasarkan pertimbangan dan analisis dari BPBD kita mensurvei lokasi dan kita mendapatkan 2 daerah di Desa Bulu Tiga sama Desa Parengan. Gitu ya, yang kita pasang alat. Hanya yang kita untuk istilahnya paket komplitnya itu di Desa Bulu Tiga. Itu untuk ada dari kita penguatan masyarakat, pembentukan tim siaga, itu dari hingga ke gladi. Tapi kita juga melibatkan juga Desa Parengan untuk nanti agar bisa diterapkan di Desa Parengan. Dan itu besok nanti akan dilaksanakan gladi. Jadi puncak acaranya dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Berarti ada relawan-relawan sudah disiapkan untuk melakukan masyarakat simulasi. Lebih. Oh, ada lebih masyarakatnya juga. Relawan masyarakat ya. Ini ke perangkat desa juga. Ke Mas Erik. Sebenarnya bencana banjir di Lamongan ini jauh mana sih Mas Erik? Kok sampai BNPB sampai datang untuk ikut terlibat? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir di Lamongan itu sebetulnya adalah ada dua alternatif ya. Satu, banjir genangan. Yang pertama yang banjir genangan ini di wilayah Bengawan Jero ini. Bengawan Jero untuk daerah sekitar 5 kecamatan ya. Tapi kalau untuk BBWS dan alat EWS early warning system ini kita fokuskan untuk seluruh bantaran di wilayah Bengawan Solo. Ini dikhawatirkan begini. Kalau Bengawan Solo itu nanti sampai terjadi kejebolan, sampai terjadi ini sampai arahnya ke kota. Itu yang perlu kita jaga. Kemungkinannya sampai kota. Yang jelas sampai kota. Karena apa? Bengawan Solo ini adalah sungai yang terpanjang se-Indonesia lah, mulai dari Wonogiri Solo sampai ke daerah hilir di wilayah Gresik. Yaitu berapa ribu kilometer itu kalau kita hitung. Terus tingkat kerawanan, kenapa kita taruh di wilayah Bulu Tiga dan Parengan? Karena di situ adalah yang berbasisnya. Terus di samping itu berdekatan dengan tetangga-tetangga desa yang lain, yang notabene tingkat kerentanan dan kerawanannya sangat tinggi. Makanya kita taruh early warning system di 2 tempat itu. Kebetulan kita juga dapat dari BNPB berdasarkan survei pada Agustus ya, bulan Agustus Pak Tommy ya. Bulan Agustus yang pas hanya di 2 wilayah itu. Karena 2 wilayah ini ada menyangkut beberapa desa di wilayah sekitarnya. Tapi katanya Kepala Dinas PU Pengairan atau SDM ya sekarang, itu karena rawa Bengawan Jero yang sering banjir di 6 kecamatan itu bukan wilayah wewenang Kabupaten Pemuda Lamongan. Karena lebih dari 3.000 hektar itu aturannya itu wewenang pusat. Ini bagaimana? Kalau untuk Bengawan Solo, untuk PSDA dan ini sudah lepas dari kita ya Pak. Jadi yang kita fokuskan adalah di EWS early warning system yang notabene sekarang kita pasang di Parengan dan Bulu Tiga. Bentuknya gimana itu?
early warning itu. Early warning system itu yang kita utamakan adalah manusianya pertama. Kita latih mereka, masyarakat di sekitar wilayah yang kita tempati untuk early warning system itu. Mulai dari kepala desa sampai ke masyarakat pada umumnya. Di sana kita bentuk namanya semacam relawan siaga bencana namanya. Dan itu nanti kita kuatkan dengan SK kepala desa. Untuk pembagian tugas dan SOP-nya kita nanti dituangkan melalui SK kepala desa. Bentuk alatnya itu gimana? Bentuk alatnya sendiri satu berupa tower. Tower nanti di atasnya ada berbagai macam peralatan. Di sana aja. Tower setinggi 20 meter. 20 meter. Terus ada 8 toa. Di satu tower itu ada 8 toa. Ada baterai tengernya. Terus ada solar panelnya. Itu Pak, terus nanti kita koneksikan dengan yang ada di Pusdalop BPBD Kabupaten Lamongan. Teknisnya bagaimana? Kalau air ketinggian segini dipantau oleh BPBD terus bagaimana? Ketinggian air itu pertama kalau BPBD memberikan informasi dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang dikuatkan dengan informasi dari PJT dan BWS mengenai TMA, tinggi muka air. Tinggi muka air yang selanjutnya informasi dari masyarakat, dari tim siaga yang kita bentuk di tiap desa itu akan memantau ketinggian air. Oh, bukan tower itu mengukur ketinggian air, bukan ya? Jadi kita memaksimalkan manusianya. Kita titik beratkan pada edukasi manusianya. Berarti tower itu cuma toanya itu tadi ya? Tower untuk toanya dan untuk memberikan warning semacam peringatan ke masyarakat bahwa ini siaga 1, siaga waspada dan selanjutnya. Dioperasionalkan oleh BPBD Kabupaten. Iya, BPBD Kabupaten Lamongan pada saat menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa misalkan tanggul di wilayah Bulutigo, ya sudah hampir tidak menampung debit air dan bahkan sudah masuk, itu langsung kita menyadari BPBD. Seandainya terjadi hal yang karena ini kita pakai koneksi Pak ya, koneksi jaringan. Jadi seandainya BPBD tidak nyambung, masyarakat setempat terutama tim siaga yang sudah kita latih berhak untuk mencet tombol itu. Kita tunjuk salah satu. Atas perintah? Meskipun di BPBD tidak ada, karena kadang-kadang sinyal Pak ya, sinyal. Jadi kita beri kewenangan kepada tim siaga yang terutama dikomandoni oleh ketua tim siaga masing-masing desa itu untuk mencet tombol itu. Nanti koordinasi dengan Pak Kepala Desa. Ukurannya apa misalnya? Ini sudah siaga 1, misalnya berapa senti? Ini ukurannya berapa? Taruh aja begini Pak, kita kalau bencana banjir di wilayah Bengawan Solo itu biasanya kalau tanggul jebol kan cepat jaraknya. Misalkan tanggul seperti di Mojo Asem kemarin. Di Mojo Asem kemarin tanggul jebol bisa diatasi masyarakat, kita dari BPBD mensupport baik dari karung, mensupport dari gedeknya dan lain-lain. Kita support mereka. Jadi yang terutama manusianya kita latih seperti itu dulu. Berarti nggak ada ukurannya ya, ketinggian air berapa ini? Tidak ada. Nanti kita berbatokan pada tinggi muka air tetap. Jadi tinggi muka air nanti kan ada di situ ada zona hijau, kuning dan merah. Nah pada saat merah ini sudah siap-siap untuk mencet tombol dikarenakan pasti air sudah masuk ke pemukiman warga dan waktunya cepat biasanya. Dan jarak misalkan di wilayah Mojo Asem sampai Bulutigo jaraknya berapa jam kita hitung itu. Berapa orang relawan yang disiapkan untuk melakukan tanggap itu? Kurang lebih ada 16 kalau nggak salah, satu tim Pak ya. Satu desa itu 16 orang? Iya, kurang lebih 16 orang. Oke, terus Mas Tommy, kira-kira apa tantangan untuk melatih orang bisa tanggap bencana, bisa peduli? Ini kira-kira bagaimana teknik BNPB untuk mengajak mereka supaya peduli, untuk ikut simulasi, ikut mengerti teknis-teknisnya gitu. Ya ini memang terima kasih Pak sebelumnya pertanyaannya.
memang menjadi tantangan juga di masyarakat selain selain masyarakat tentunya juga punya penghidupan yang lain ya pada saat pelatihan ini. Jadi kita memang memberikan penjelasan-penjelasan dan ini bukan buat kita gitu. Ini memang buat untuk masyarakat, buat kesiapsiagaan masyarakat dan seluruhnya memang untuk masyarakat kembali gitu. Jadi bagaimana dari kegiatan ini yang masyarakat bisa mendapatkan ilmu, bagaimana untuk jadi masyarakat itu banyak masyarakat kan urusanku tiap hari bingung kok ngurusin iya, bencana betul. itu gimana caranya itu ngurus awakku dhewe bingung. Ya itu memang sih memang pelatihan ini tidak bisa sekali jadi Pak ya, harus memang perlu juga komitmen pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan terutama gladi yang mungkin bisa ditetapkan bersama gitu. Rencananya berapa bulan durasi untuk menyadarkan masyarakat untuk ikut terlibat programnya BNPB? Kalau program sebenarnya kita hanya stimulan Pak, jadi berarti cuma besok aja cuma gitu stimulan. Harapannya nanti kita juga meminta dari pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang sama seperti ini, melanjutkan kegiatan yang serupa gitu. Dan ini juga nanti kita akan alatnya pun akan kita hibahkan juga kan ke daerah gitu untuk alatnya. Terus harapan kami juga kegiatan-kegiatan yang serupa seperti ini jangan berhenti pada saat sekarang gitu. Nanti mungkin bisa berlanjut. Ada nggak stakeholder di Lamongan yang dilibatkan untuk program proyek ini, misalnya lembaga, ormas, LSM atau apa yang untuk? Kalau stakeholder bersama BPBD tentunya. Terus kami juga dibantu Fastness dari tim Lingkar dari pusat. Kemudian dari perangkat desa, terus LPBI NU itu kita libatkan juga. LPBI-nya. LPBI NU. Itu aja Pak ya. Sementara itu sih Pak yang kita libatkan. Ada tambahan Mas? Ya, jadi intinya begini Bapak, untuk menyadarkan masyarakat memang tidak mudah. Satu, apalagi waktunya sangat singkat ya. Pertama tanggal 19 kita ketemu Pak Bupati, Pak Patem ya. Tanggal 19 kita ketemu Pak Bupati, izin kepada beliau melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan oleh BNPB ini. Terus selanjutnya tanggal 20, 21, 22 kita mulai mengadakan edukasi ke masyarakat. Pertama mereka pesimis. November kemarin. Iya, pertama mereka pesimis sekali. Wah, alat apa begini-begini. Begitu hari pertama berjalan, mereka mengetahui ilmunya sangat penting. Mereka bahwa ini sangat penting untuk mereka. Akhirnya mereka antusias mengikuti. Sampai 3 hari selesai. Terus ini tahap kedua, Bapak. Tahap kedua ini berjalan dari tanggal 7 Desember ini 7, 8 dan besok finalnya terakhir tanggal 9. Dan di situ kemarin juga kita melibatkan juga tenaga medis, teman-teman relawan medis ya. Kebetulan ada teman-teman kita yang di relawan medis yang sumbangsih memberikan pelatihan tentang kegawat daruratan. Di sinilah fungsinya. Mereka lebih antusias lagi. Kalau Pak Tommy tadi bilang BNPB hanya memberikan stimulan proyek ini yang diharapkan dilanjutkan oleh BPBD Kabupaten Lamongan, ada nggak harapan untuk misalnya ini juga dianggarkan di tahun depan oleh Pemda untuk melakukan proyek ini? Lamongan itu juga ada namanya Desa Tangguh Bencana Pak. Kebetulan kita juga berjalan ada di 20 desa. Di 20 desa yang ada di Kabupaten Lamongan, kebetulan dari BNPB juga Pak Tommy ya. Kita alhamdulillah jadi Lamongan sekarang sudah mulai dilirik dari BNPB dan kita harus berterima kasih kepada BNPB bahwa hal-hal seperti ini yang kelihatannya mungkin bagi kita sesuatu yang janggal, yang remeh, tapi menyentuh langsung kepada masyarakat. Berarti BPBD tidak membutuhkan ada insentif tambahan anggaran lagi karena sudah ada program 20 desa tangguh bencana tadi. 20 desa tangguh bencana itu sifatnya adalah pelatihan Pak pertama. Yang kedua kita tekankan
seyogyanya. Nah, dari pemerintah daerah juga ke depan juga bisa menambah terutama pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di sekitar, baik di sekitar Bantaran Jero, Bengawan Jero, Bantaran Bengawan Solo, di wilayah Bengawan Jero maupun di wilayah selatan yang notabene juga rawan, dalam arti dalam tanda kutip tanah longsor dan sebagainya kan di wilayah selatan, ada banjir bandang dan sebagainya, itu butuh pelatihan khusus. Ini yang pelatihan untuk yang Bengawan Jero, maksudnya yang daerah Bengawan Solo. Ini belum bencana yang daerah hulu, daerah pegunungan selatan ya, belum ada ya. Berarti mungkin kita berharap karena BNPB mandek selesai di proyek ini dilanjutkan oleh Pemda, kita berharap Pemda bisa melakukan replikasi ulang proyek ini untuk dilaksanakan sendiri kan gitu ya. Closing statement dari Mas Tommy kira-kira apa dari diskusi ini, pembicaraannya, apa yang diharapkan? Ya, harapan kami sih nggak banyak sih sebenarnya. Agar masyarakat tuh harapannya bisa mengantisipasi Pak ya untuk antisipasi bencana betul, karena terutama perubahan perilaku tuh perlu ditingkatkan juga. Jadi misalnya kayak banjir sendiri pun kan sebenarnya karena ulah manusia juga gitu. Entah membuang sampah dan juga itu kesadaran tuh perlu kita tingkatkan. Dan mungkin selain itu juga kapasitas masyarakat, kayak kita pembentukan tim siaga, itu kan juga sebenarnya upaya untuk peningkatan masyarakat. Sirine itu juga hanya salah satu, tapi yang paling penting memang bagaimana masyarakat tuh paham dan mengerti gitu, resiko di wilayahnya, dan bagaimana masyarakat tuh dapat merespon terhadap informasi bahaya yang disampaikan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang. Ya harapannya begitu sih Pak, jadi sehingga korban jiwa itu bisa dapat dikurangi, bahkan mungkin zero risk ya, harapannya gitu. Ini terima kasih Mas Tommy. Pak Erik, ini kan masih yang dampak bencana banjir Bengawan Solo ya, yang mau dan sebagainya. Apakah sudah ada gambaran untuk yang daerah hulu, pegunungan Lamongan Selatan, Ngimbang, Mantub dan seterusnya? Bagaimana replikasi programnya? Yang jelas kemarin kita sudah ngomong-ngomong tentang Destana ke depan, mudah-mudahan ya Pak, kita bisa mengarahkan ke arah wilayah selatan. Tapi ini masih wacana Bapak. Karena yang kita fokuskan adalah di wilayah Bengawan Solo ya. Karena Bengawan Solo kemarin kebetulan dari program BNPB dari 7 kabupaten kota yang ada di sepanjang aliran Bengawan Solo, dan kebetulan untuk early warning system kita yang sekarang di Bengawan Solo, kebetulan di Parengan sama Bulu Tigo. Sebetulnya ada satu di Teleman itu kalau Teleman Ngimbang adalah karena kemarin itu sistem apa ini Pak Alman? Otomatis ya, ada getaran dikit ya langsung bunyi dan masyarakat terganggu. Akhirnya diprotoli. Nah ini kenapa kita ciptakan BNPB membuat suatu sistem yang bisa dioperasikan melalui BPBD kabupaten maupun secara manual jika terpaksa di tempat di mana tower itu berdiri. Jadi tidak mengganggu masyarakat pada umumnya. Oke, terima kasih atas kehadiran Mas Tommy jauh-jauh dari Jakarta yang peduli terhadap Lamongan untuk menanggulangi bencana banjir. Pak Erik yang dari BPBD Kabupaten Lamongan sekaligus Fasda ya. Semoga minimal bisa mengurangi risiko bencana di Lamongan yang kemarin 4 bulan tergenang air tidak surut-surut, dan ini merupakan ikhtiar untuk meminimalkan bencana-bencana ke depan. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.